Halo Sobat Barco, saya dengan Syafrin Tanker bersama Minyak Lapa Barco yang terus menjaga tradisi Nusantara. Kali ini kita ke daerah Jawa Tengah, tepatnya Solo. Ini biasanya terkenal dengan tongseng. Ya, kita akan buat tongseng daging sapi pedas. Gimana cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Untuk bahan-bahannya, bumbu halus kita ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan kemiri. Kemudian kita juga menggunakan bumbu kasar, ya, bawang merah, cabai 2 warna, ada hijau dan merah, serai, kemudian kita ada lengkuas dan daun salam. Di sini kita ada garam, merica putih, ketumbar, gula. Di sini kita ada untuk sayurannya, kita ada daun bawang, tomat, kol. Di sini kita menggunakan santan campuran susu dan santan. Kemudian kecap manis dan daging sapi. Di sini saya ambil bagian pundak. Dan tentunya kita akan menggunakan minyak lapa Barco 100% dari kelapa asli. Sekarang kita akan buat bumbu halusnya terlebih dahulu. Sini ada bawang merah, yang kecil-kecil, kita nggak usah potong-potong ya. Kemudian bawang putih, kita bisa potong sedikit ya. Kasar saja karena kita akan buat menjadi paste. Kemudian jahe. Kunyit. Dan kemiri yang sudah disangrai. Ini kita akan buat paste. Seperti ini ya. Kemudian di sini kita untuk bumbu kasarnya ya, kita tetap ini masih menggunakan bawang merah juga, tapi ini kita iris bawang merahnya. Jadi ini kombinasi antara bawang merah yang dihaluskan dan juga yang akan nanti ditumis ya. Ya, jumlahnya bisa kita sesuaikan juga ya. Udah cukup. Ini kita, kemudian kalau serai hanya kita geprak saja. Juga serainya, di serai sama laos ya, kita geprak. Untuk cabai rawit bisa kita, yang hijau kita biarkan utuh, yang merah kita bisa potong 2 ya. Atau kalian mau potong-potong semua juga bisa ya. Dan untuk kepedasannya tadi bilang memang ini model tongseng sapi yang pedas. Kalau kalian mau tidak menggunakan cabai, berarti kalian bisa menghilangkan cabai rawitnya. Oke, ini kita udah siapkan, kemudian kita potong. Ini kita potong-potong aja untuk ini maksimal 2 ya, jadi kita siapkan mungkin 1 dulu, nanti kita bisa tambahkan. Oke, nah ini kemudian untuk daun bawang, sama ini kita iris-iris saja. Nah untuk daging sapi, ini kita mau rebus sebentar. Seperti biasa daging sapi rebus sebentar, kemudian baru dibuang ya untuk rebus yang pertama. Dan baru nanti kita bisa menggunakan, ini bagi 2 aja, bisa menggunakan presto atau bisa dimasak, direbus sampai dia matang. Cukup dibagi 2 aja.
ini kita akan bawa sampai mendidih saja. Jadi untuk daging sapi jangan dicuci, tapi direbus untuk membuang kotoran-kotorannya ya. Ya, sembari menunggu itu rebus, ini juga kita siapkan kolnya ya. Kolnya juga dipotong kasar aja. Hilangkan bongkolnya saja ya. Ya, ini kita tinggal bongkol tebelnya saja yang dihilangkan, yang lainnya sudah seperti ini ya. Oke, ini kita tunggu mendidih. Oke, ini sudah mendidih ya. Bisa lihat bahwa ini udah keluar, untuk kotorannya juga sudah keluar. Ini sekarang kita keluarkan. Setelah itu kita bilas. Oke, setelah kita bilas ya, kemudian kita masukkan lagi ke air atau kaldu yang sudah yang dengan air matang ya, istilahnya. Kemudian kita rebus sama dengan daun salam sampai dia matang. Oke, setelah dia matang, ya kemudian kita bisa keluarkan ya. Kemudian kita bisa potong-potong ya. Di sini kita bisa bentuk dadu ya. Ya sudah matang dia, jadinya ada. Tinggal kita membuat tongsengnya ya, atau kaldunya. Ini kita tinggal ya potong dadu besar aja. Ya, sekarang kita bisa siapkan untuk tumisannya ya. Oke, sekarang kita akan tumis dulu bumbu halusnya ya. Ya, sebelumnya kita tumis dulu untuk bawang irisnya ya. Supaya dia wangi dulu sedikit. Kita bisa masukkan serainya. Lengkuasnya ya. Lalu kita masukkan bumbu halus. Kita tambah sedikit minyaknya. Ini daun salam. Sudah wangi, baru kita masukkan. Ini kita gunakan susu ya. Ada yang juga membuat dengan santan saja, tapi ini kita kombinasi santan dengan susu. Aduk dulu. Ini udah masukkan susunya.
Ini untuk memasukkan dagingnya tergantung dari seberapa kematangan dagingnya. Kalau kalian misalnya tadi dagingnya setengah matang, berarti kalian matangkan lagi di sini. Kalau ini supaya cepat, biasa sudah matang di sini. Ini tinggal mengkoreksi rasa dan mematangkan kuah tongseng. Berikan garam, kemudian merica putih, ketumbar, dan juga kita masukkan gula ya. Gula dikasih setengah dulu karena kita nanti akan memasukkan kecap ya, jadi nanti ya biar nggak terlalu manis. Kita masukkan santannya, masukkan dagingnya, supaya dia meresap ya ke daging. Kita siapkan sayurannya, dan juga cabai dan tomat ya. Kita biarkan mendidih, baru kemudian nanti baru dikoreksi rasa. Kalian juga bisa melakukan ini dengan berbagai macam potongan bagian daging ya. Jadi biasanya kita selalu mengambil yang daging yang biasa dimasak agak lama supaya dia bisa lebih juicy pada saat dia selesai ya. Kalau kalian tapi menggunakan telur dalam, itu juga malah lebih sebentar. Mungkin proses rebusnya juga hanya sebentar saja. Kita koreksi rasa. Oke, ini tinggal tunggu dia susut sedikit ya. Oke, ini sudah 2-3 menit ya. Rasa sedikit, kemudian garam sedikit, kita kasih garam. Kemudian kita masukkan sayur-sayurannya. Juga jadi kita lihat ya untuk banyaknya kolnya ya. Kita berikan kecap. Kasih mendidih lagi sekali, kemudian selesai. Jadi untuk isian juga selain daging sapi, kalian bisa menggunakan kambing, bisa menggunakan ayam ya. Ini kombinasi proteinnya bisa bervariasi. Bahkan kalau kalian mau bikin sebagai vegetarian, bisa juga menggunakan tempe, tahu ya, dan juga telur. Ya. Ini bisa bermacam-macam. Oke, ini udah selesai. Kita bisa kasih sedikit daun bawang untuk di dalamnya dan nanti kita taruh di luar. Oke, selesai. Sudah selesai resep tongseng kita kali ini. Semoga ini bisa menjadi ide buat kalian semua di rumah. Jangan lupa ikuti terus IG dari Barco. Di sini kita men-sharing resep-resep ya, warisan dari tradisi kuliner Indonesia. Bersama minyak lawar Barco yang terus menjaga tradisi Nusantara. Sampai jumpa di resep berikutnya.